Larva tersebut akan berubah menjadi cacing dewasa dan hidup besar di usus kita. Cacing tersebut bahkan bisa hidup sampai tahunan. Halo semuanya, perkenalkan saya William Jayadi Iskandar, dokter spesialis anak yang berpraktik di Rumah Sakit Pondok Indah, Pondok Indah. Hari ini kita akan membahas cacingan, yang lebih spesifik yaitu askariasis atau cacing gelang ya. Yang pertama, askariasis paling banyak terjadi pada anak-anak, terutama di negara tropis dan berkembang. Hal tersebut adalah benar. Jadi, askariasis atau cacing gelang memang sering diinfeksi oleh anak-anak, ya, terutama di negara tropis atau berkembang karena terkait dengan tanah atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan soil transmitted helminth. Ya, penyebab dari askariasis yaitu adalah cacing gelang, terutama yang bentuk menularnya adalah bentuk telur. Jadi, jika seorang anak tidak sengaja menelan telur yang terinfeksi atau telur dari si cacing gelang, maka dia akan mengalami gejala askariasis atau cacing gelang. Pada umumnya, negara berkembang masih memiliki penduduk yang tingkat sanitasi ataupun pengetahuan tentang kebersihan yang masih rendah, sehingga hal tersebut juga mempengaruhi kebiasaan untuk mencuci tangan, kemudian juga untuk kebersihan dari penggunaan toilet, sehingga pada anak-anak tersebut yang usia balita, terutama di bawah 5 tahun ataupun usia sekolah, itu juga banyak yang mengalami cacingan, karena mereka tidak sengaja tertelan telur yang ada dalam tangan mereka. Yang kedua, cacingan bisa menular dari orang ke orang. Benar atau salah ya? Hal tersebut adalah salah. Penularan cacingan itu terjadi melalui telur yang tadi bentuk infektif dari si cacingnya. Ya, jadi kalau ada seseorang yang tidak sengaja menelan telur cacing, dia akan terinfeksi cacingan. Tapi pasien yang cacingan tidak dapat menularkan cacingannya secara langsung terhadap orang di sekitarnya, kecuali kalau cacing tersebut atau telur yang keluar dari tinja pasien akan terinfeksi di tanah dan tidak sengaja tertelan oleh anak-anak ataupun orang dewasa yang tangannya terkontaminasi oleh telur cacing tersebut. Setelah telur cacing tertelan ke dalam lewat mulut, kemudian masuk ke dalam kerongkongan dan saluran cerna kita, si telur tersebut akan menetas, kemudian akan membentuk menjadi sebuah larva, ya, kemudian dia akan masuk ke dalam paru-paru. Kadang-kadang pada awal gejala, maka gejala yang timbul adalah berupa batuk. Setelah si pasien tersebut batuk, maka larva tersebut akan berubah menjadi cacing dewasa dan hidup besar di usus kita, ya, di saluran cerna, ya. Oleh karena itu, cacing tersebut bahkan bisa hidup sampai tahunan. Dan si cacing dewasa tersebut, kalau seandainya mereka bertelur, maka telurnya akan keluar dari tinja pasien. Dan itu bisa menginfeksi tanah ataupun lingkungan di sekitarnya saat dia buang air besar, dan bisa menjadi sumber penularan bagi orang lain. Ya, jadi tolong perhatikan anak-anak, terutama jika anak-anak sering bermain dengan tanah, ya, ataupun misalnya di ruang terbuka, outdoor, terutama yang mengandung tanah, ya, karena telur tersebut bisa hidup lama sekali di dalam tanah. Gejala anak yang terinfeksi dengan oleh askariasis atau cacingan ini adalah bisa berupa gejala saluran napas, ya, bisa batuk, dan juga terutama yang lebih banyak adalah gejala saluran cerna, yaitu misalnya ada diare, sakit perut, ataupun mual, muntah. Selain itu, askariasis juga bisa menimbulkan anemia loh. Kalau orang tua di sini curiga bahwa anaknya mengalami infeksi cacingan, maka sebaiknya segera bawa anak bapak atau ibu ke fasilitas kesehatan terdekat. Sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube Rumah Sakit Pondok Indah. Banyak informasi kesehatan lainnya yang juga penting loh. Yang ketiga, askariasis bisa menimbulkan komplikasi. Benar atau salah? Benar. Jadi, infeksi askariasis yang tidak tertangani ataupun infeksi yang berlanjut bisa menimbulkan gangguan pertumbuhan pada anak. Makanan yang seharusnya dimakan oleh si anak dan diserap di usus yang sehat akan diambil oleh si cacing, sehingga anak akan mengalami gagal tumbuh. Pengobatan askariasis atau cacing gelang yaitu dengan meminum obat cacing.
Pada kondisi tertentu, jika jumlah cacingnya sangat banyak, maka diperlukan terapi pembedahan. Berikut adalah tips untuk mencegah infeksi cacingan atau askariasis. Pastikan bahwa kita memperlakukan pola hidup bersih dan sehat, ya, dan jangan lupa mencuci tangan, terutama dengan menggunakan sabun. Kemudian juga jika memakan ataupun minum sesuatu, pastikan bahwa makanan atau minuman tersebut dalam kondisi matang. Sekian penjelasan dari saya mengenai cacingan atau askariasis. Kapan-kapan kita bikin video lagi ya. Semoga seluruh anak Indonesia selalu sehat. Dadah!